Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renat IR Rinaldi Idrus SSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas B akan memaparkan materi mengenai detektor SFC dan HPTLC. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang mana ada Mama Ana Salia, Almira Syarif Lubis, Askia Salsabila, Afikia Yulia, dan Gesa Safa Muharani. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait outline presentasi kami. Yang pertama itu ada pendahuluan kromatografi, pengenalan SFC, pengenalan HPTLC, detektor analisis FSC dan HPTLC, perbandingan metode, aplikasi dalam farmasi, kesimpulan, daftar pustaka. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan pertama-tama terkait pendahuluan kromatografi. Nah, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi komponen antara fase diam dan fase gerak. Prinsip dari pemisahan, setiap senyawa memiliki afinitas yang berbeda-beda terhadap fase diam dan fase gerak, sehingga bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya ada terkait tentang sejarah singkat kromatografi. Nah, kromatografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Rusia bernama Mikhail Sweet pada tahun 1903. Awalnya, metode ini digunakan untuk memisahkan pigmen tumbuhan menggunakan kolom yang berisi absorben. Kata kromatografi tersendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu kroma yang berarti warna dan grafein yang berarti menulis. Nah, metode ini terus berkembang menjadi berbagai teknik modern seperti GC, HPLC, SFC, dan HPTLC. Adapun prinsip dasar kromatografi, yang pertama ada fase diam, adalah media tempat terjadinya proses pemisahan. Yang kedua yaitu ada fase gerak, adalah pelarut atau fluida yang membawa sampel melewati fase diam. Lalu yang terakhir ada interaksi analit, setiap senyawa berinteraksi secara berbeda dengan fase diam dan fase gerak. Perbedaan inilah yang menyebabkan senyawa dapat terpisah. Nah, selanjutnya di sini ada skema diagram sistem SFC. Yang pertama itu ada tabung gas CO2, lalu ada pompa CO2. Yang ketiga ada pompa modifier, lalu ada mixer, injektor, kolom, detektor, back pressure regulator, yang dimana BPR ini berfungsi menjaga tekanan sistem agar CO2 tetap berada dalam kondisi superkritis selama analisis berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan kromatografi. Yang pertama itu ada fase diam. Dia menentukan interaksi analit dengan permukaan kolom sehingga memengaruhi retensi dan selektivitas. Yang kedua itu ada fase gerak, yaitu komposisi pelarut atau fluida, yang dimana dia memengaruhi kecepatan migrasi analit selama proses pemisahan. Lalu yang ketiga itu ada suhu dan tekanan, dapat mengubah sistem fase gerak dan efisiensi pemisahan, terutama pada SFC. Yang terakhir ada kondisi kolom, yaitu ukuran partikel dan panjang kolom yang memengaruhi resolusi dan efisiensi pemisahan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kromatografi. Teknik kromatografi terdiri dari beberapa jenis yang digunakan sesuai karakteristik sampel yang dianalisis. Yang pertama adalah TLC atau HPTLC, yang umum digunakan untuk screening awal karena prosesnya yang cepat dan juga efisien. Selanjutnya ada HPLC, yang menjadi standar analisis senyawa non-volatil dalam fase cair dengan tekanan tinggi. Untuk senyawa yang mudah menguap dan tahan panas dapat digunakan GC atau gas chromatography. Nah, yang terakhir nih ada SFC atau Supercritical Fluid Chromatography, merupakan teknologi yang memanfaatkan fluida superkritis sebagai fase geraknya dan menjadi fokus pembahasan pada kali ini. Selanjutnya, nah, masuk nih dalam peranan kromatografi dalam farmasi. Di bidang farmasi sendiri, kromatografi memiliki peranan yang sangat penting. Digunakan untuk identifikasi dan pengujian kemurnian suatu senyawa sehingga komponen dalam campuran dapat dipisahkan dan dikenali dengan jelas. Kemudian ada digunakan untuk penetapan kadar.
menentukan konsentrasi bahan aktif dalam sediaan obat sesuai standar yang berlaku. Terakhir nih, kromatografi berfungsi sebagai bagian dari quality control untuk memastikan setiap produk memenuhi standar mutu, keamanan, dan efektivitas. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengenal SFC. Supercritical Fluid Chromatography atau sering disebut dengan SFC adalah teknik kromatografi yang menggunakan fluida dalam kondisi superkritis sebagai fase gerak. Pada teknik ini umumnya digunakan karbon dioksida atau CO2 superkritis. SFC menggabungkan keunggulan kromatografi gas dan kromatografi cair sehingga menghasilkan pemisahan yang cepat dan efisien. Keunggulan lainnya yaitu dapat digunakan untuk menganalisis senyawa termolabil atau yang sensitif terhadap panas. Sangat baik untuk pemisahan senyawa kiral serta memiliki waktu analisis yang cepat dibandingkan HPLC. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fluida superkritis. Fluida superkritis adalah keadaan suatu zat ketika berada di atas suhu dan tekanan kritisnya. Pada kondisi ini, batas antara fase gas dan cair sudah tidak terlihat lagi. Fluida superkritis memiliki sifat yang unik karena densitasnya menyerupai cairan sehingga mampu melarutkan senyawa dengan baik. Sedangkan difusivitasnya menyerupai gas sehingga perpindahan masanya berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu, fluida superkritis sangat efektif digunakan sebagai fase gerak dalam SFC. Selanjutnya, karbon dioksida menjadi pilihan utama fase gerak pada SFC karena memiliki banyak keunggulan. CO2 bersifat inert dan tidak toksik sehingga aman digunakan dalam analisis. Dari segi ekonomi, biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan penggunaan pelarut organik pada HPLC. Selain itu, penggunaan CO2 dapat mengurangi limbah pelarut organik berbahaya sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Karena alasan tersebut, SFC dikenal sebagai salah satu teknik yang mendukung konsep green chemistry. Lanjut. Sifat-sifat dari fluida superkritis. Fluida superkritis memiliki 3 sifat utama yang mendukung proses pemisahan pada SFC. Pertama, densitasnya tinggi yang memberikan kemampuan pelarutan menyerupai cairan sehingga analit dapat diangkut secara efektif melalui kolom. Kedua, difusi yang cepat sehingga transfer massa berlangsung lebih efisien dan menghasilkan puncak kromatogram yang tajam dengan resolusi tinggi. Ketiga, viskositas yang rendah sehingga tekanan balik sistem lebih kecil dan memungkinkan penggunaan laju alir yang lebih tinggi tanpa merusak kolom. Selanjutnya, mekanisme kerja dari SFC. Ini dimulai dengan tahap injeksi sampel, yaitu sampel dimasukkan ke dalam aliran fluida superkritis yang tekanan dan suhunya telah dikontrol. Selanjutnya terjadi proses pemisahan di dalam kolom, di mana komponen sampel berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak, sehingga terpisah berdasarkan sifat masing-masing. Setelah itu, komponen yang telah terelusi masuk ke tahap deteksi dan analisis menggunakan detektor seperti UV, MS, atau FID. Hasil deteksi kemudian direkam dalam bentuk kromatogram yang digunakan untuk identifikasi maupun kuantifikasi. Oke, selanjutnya di sini itu ada instrumentasi SFC, di mana aliran itu dimulai dari tabung CO2 sebagai sumber utama fase gerak. Karena SFC ini menggunakan campuran, di sini itu ada dua pompa terpisah, yaitu CO2 pump untuk memompa CO2 cair dan modifier pump untuk memompa pelarut organik tambahan. Kedua aliran ini bertemu, lalu sampel dimasukkan secara otomatis melalui autosampler. Campuran pelarut dan sampel ini kemudian masuk ke dalam kolom oven, yaitu tempat terjadinya proses pemisahan komponen. Setelah terpisah, komponen akan dideteksi oleh PDA atau MS. Terakhir di ujung sistem ada BPR yang berfungsi untuk menjaga tekanan sistem agar tetap tinggi, agar CO2 itu tetap berada dalam kondisi superkritisnya. Selanjutnya, untuk mengenai fase gerak utamanya itu ada CO2 superkritis atau SCCO2.
Nah, masalahnya itu CO2 superkritis ini sifatnya nonpolar. Jadi dia punya keterbatasan kalau harus melarutkan atau memisahkan senyawa-senyawa yang polar. Untuk mengatasi hal itu, kita menambahkan komponen yang disebut modifier. Modifier yang umum digunakan adalah pelarut organik seperti metanol, etanol, atau isopropanol. Fungsi utama modifier ini untuk meningkatkan kekuatan elusi fase gerak dan memperluas jenis senyawa polar yang akan dianalisis oleh instrumen ini. Selanjutnya, selanjutnya itu kita bahas fase diamnya, yaitu materi tetap yang berada di dalam kolom untuk memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kekuatan interaksinya. Ada beberapa jenis fase diam yang sering dipakai. Yang pertama itu ada silika. Ini tuh jenis yang paling polar dan paling umum digunakan. Lalu ada diol dan amino yang memberikan interaksi hidrogen dan dipol sangat cocok untuk memisahkan senyawa-senyawa polar. Sebaliknya, kalau sampel yang mau kita pisahkan bersifat hidrofobik atau nonpolar, kita bisa menggunakan fase diam C18 atau ODS. Selanjutnya, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemisahan. Yang pertama itu ada fase diam, di mana dia itu menentukan selektivitas pemisahan melalui interaksi analit dengan permukaan kolom. Selanjutnya ada komposisi fase gerak, di mana perbandingan CO2 superkritis dan modifier organik mempengaruhi kekuatan elusi dan retensi analit. Ketiga, ada kondisi kolom, di mana ukuran partikel dan panjang kolom berpengaruh terhadap efisiensi pemisahan. Selanjutnya, di sini ada keunggulan FC, di mana kecepatan analisnya lebih tinggi, fluida superkritis memiliki viskositas rendah dan difusivitas tinggi, sehingga pemisahan berlangsung lebih cepat. Terus ada efisiensi kolom lebih baik, di mana transformasi lebih baik dan penurunan tekanan lebih rendah, sehingga efisiensi pemisahan meningkat. Yang ketiga itu lebih ramah lingkungan. Dominasi penggunaan CO2 membuat konsumsi pelarut organik lebih rendah. Oke, selanjutnya pengertian HPTLC. HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography merupakan pengembangan dari TLC konvensional yang menggunakan pelat berperforma tinggi dan instrumentasi modern. Penggunaan pelat penggunaan pelat dengan ukuran partikel lebih kecil dan lapisan yang lebih seragam menghasilkan resolusi, sensitivitas, reproduksibilitas, dan efisiensi analis yang lebih baik dibandingkan TLC konvensional. Selanjutnya, prinsip kerja HPTLC itu prinsip pemisahan, melibatkan migrasi diferensial komponen sampel yang didorong oleh aksi kapiler melalui fase diam berkinerja tinggi. Senyawa dengan afinitas yang lebih rendah terhadap absorben bergerak lebih cepat dengan fase gerak, menghasilkan pita yang lebih tajam, waktu analisis lebih cepat, dan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya, Selanjutnya ada instrumentasi HPTLC, di mana HPTLC itu menggunakan instrumen yang tersinkronisasi untuk hasil yang lebih akurat. Komponen utamanya itu meliputi sampel aplikator untuk menotolkan sampel, lalu ada pelat HPTLC, development chamber sebagai ruang untuk pengembang, derivatizer jika senyawa perlu direaksikan, TLC scanner, dan digital kamera untuk dokumentasi hasil. Selanjutnya, jenis fase diam yang sering digunakan itu adalah silika gel 60 F254, RP18, lalu amino dan diol. Keunggulan pelat HPTLC dibandingkan dengan TLC biasa itu adalah ukuran partikelnya yang jauh lebih kecil, lapisannya tipis dan seragam, sehingga memberikan resolusi pemisahan, sensitivitas, dan reproduktisitas yang jauh lebih baik. Selanjutnya, ada 7 tahapan penting dalam analisis menggunakan HPTLC. Yang pertama itu ada persiapan sampel, aplikasi sampel pada plat, lalu pengembangan kromatogram, derivatisasi jika diperlukan, pemindaian bercak menggunakan scanner, dokumentasi hasil, dan yang terakhir adalah pengolahan data. Parameter utama yang digunakan itu adalah nilai RF atau retention factor, yaitu rasio jarak migrasi senyawa dibandingkan dengan jarak migrasi fase gerak atau pelarutnya. Rumusnya itu adalah RF sama dengan jarak migrasi senyawa dibagi dengan jarak migrasi pelarut. Selanjutnya, ada beberapa jenis detektor pada SFC. Yang pertama itu adalah UV vis detektor.
Detektor ini tuh bekerja dengan mengukur absorbansi cahaya ultraviolet atau cahaya tampak oleh analit yang memiliki gunus kromofor. Jenisnya itu ada 3, ada fixed wavelength, lalu ada variable wavelength, dan ada photodiode array. Kelebihannya itu adalah sensitif, cepat, ekonomis, dan juga cocok untuk analisis kuantitatif obat. Sedangkan kekurangannya itu dia detektor ini hanya bisa mendeteksi senyawa yang memiliki gugus kromofor saja. Selanjutnya, jenis yang kedua itu adalah PDA detektor. Keunggulan utama dari PDA ini adalah mampu mendeteksi absorbansi pada berbagai panjang gelombang secara simultan dan dapat menghasilkan spektrum UV lengkap secara real time. Ini tuh dapat membantu untuk uji kemurnian puncak senyawa kompleks farmasi, sedangkan untuk kekurangannya biayanya tuh lebih cenderung lebih mahal dibandingkan dengan UV konvensional. Selanjutnya adalah detektor fluorescence detektor. Alat ini tuh bekerja berdasarkan emisi cahaya fluoresensi setelah analit menyerap energi pada panjang gelombang tertentu. Detektor ini memiliki tingkat sensitivitas dan selektivitas yang sangat tinggi, bahkan mampu mendeteksi kadar analit dalam konsentrasi yang sangat kecil. Jenisnya itu meliputi konvensional, multi-wavelength, dan juga laser induced fluorescence. Kekurangannya itu detektor ini tidak universal karena hanya bisa mendeteksi senyawa yang dapat berfluoresensi atau yang sudah melalui proses derivatisasi. Selanjutnya, yang terakhir itu ada MSD atau detektor spektrometri massa. Detektor ini itu mengidentifikasi senyawa berdasarkan rasio massa terhadap muatan ion. Senyawa akan diionisasi, dipisahkan, lalu menghasilkan spektrum massa yang khas untuk diidentifikasi struktur molekulnya. Jenisnya itu bervariasi mulai dari quadrupole, triple quadrupole, time of flight, dan juga QTOF-MS. Detektor ini tuh sangat sensitif dan akurat untuk analisis impuritas atau metabolit obat. Namun harga alatnya itu sangat mahal dan membutuhkan operator yang terlatih. Selanjutnya ada jenis-jenis detektor pada HPTLC. Yang pertama ada visual detektor. Pada visual detektor, noda hasil pemisahan diamati secara langsung menggunakan mata atau setelah ditambahkan reaksi penampak noda. Metode ini merupakan metode paling sederhana karena tidak membutuhkan alat khusus. Kelebihannya, mudah dan praktis untuk digunakan dan identifikasi awal sampel. Namun hasil pengamatannya bersifat subjektif karena bergantung pada pengamat dan kurang cocok untuk analisis kuantitatif. Selanjutnya, yang kedua, ada detektor UV 254 nanometer. Prinsip kerjanya berdasarkan kemampuan senyawa menyerap sinar UV pada panjang gelombang tersebut. Nada akan terlihat gelap pada latar belakang yang berfluoresensi. Detektor ini cukup sensitif dan banyak digunakan untuk analisis kuantitatif. Akan tetapi, hanya senyawa yang dapat menyerap sinar UV pada 254 nanometer yang dapat terdeteksi. Selanjutnya, nah berbeda dengan UV 254 nanometer, detektor UV 360 nanometer digunakan untuk mendeteksi senyawa yang memiliki sifat fluoresensi. Saat terkena sinar UV, senyawa akan memancarkan cahaya sehingga noda dapat terlihat jelas. Kelebihannya adalah memudahkan identifikasi senyawa yang senyawa fluoresen, tetapi tidak semua senyawa memiliki sifat tersebut sehingga penggunaannya terbatas. Selanjutnya, yang terakhir ada densitometer. Densitometer bekerja dengan mengukur intensitas cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh noda pada plat HPTLC. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, densitometer memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif, serta dapat digunakan untuk analisis kuantitatif. Namun biaya alatnya ini relatif mahal dan pengoperasiannya lebih kompleks. Selanjutnya, nah pada SFC atau supercritical fluid chromatography memiliki kelebihan yaitu waktu analisisnya lebih cepat, resolusi pemisahan tinggi, dan penggunaan pelarut organik lebih sedikit sehingga lebih ramah lingkungan. Namun teknik ini memerlukan instrumen yang mahal, pengoperasiannya lebih rumit, dan pengembangan metodenya membutuhkan optimasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, sementara itu, HPTLC memiliki keunggulan berupa biaya analisis yang lebih ekonomis, preparasi sampel yang sederhana, serta mampu menganalisis banyak sampel dalam satu waktu. Karena itu, metode ini sering digunakan pada analisis herbal dan quality control. Kekurangannya adalah sensitivitas dan akurasi kuantitatifnya yang masih lebih rendah dibandingkan teknik seperti HPLC maupun SFC. Selanjutnya. Nah, dalam bidang farmasi sendiri, SFC banyak digunakan untuk pemisahan enantiomer obat, analisis impuritas,
serta pengujian bahan aktif. Sedangkan HPLC lebih banyak dimanfaatkan untuk analisis obat herbal, fingerprinting tanaman obat, identifikasi senyawa aktif, dan quality control produk farmasi. Selanjutnya. Nah, dapat disimpulkan dari pembahasan ini bahwa SFC memiliki keunggulan SFC dan HPLC memiliki keunggulannya masing-masing. HPLC dari segi kemudahan unggul dari segi kemudahan dan biaya yang lebih ekonomis, sedangkan SFC menawarkan pemisahan yang lebih cepat dan efisien dan dengan resolusi yang tinggi. Oleh karena itu, pemisahan metode harus disesuaikan dengan tujuan analisis dan karakteristik sampel yang digunakan. Baik, saya kembalikan kembali ke teman saya Afik Yaril ya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.